Dalam folklore masyarakat Sulawesi Selatan, Parakang dikenal sebagai salah satu makhluk gaib paling menakutkan yang berkaitan dengan ilmu hitam dan praktik ilmu kebal atau pesugihan. Legenda Parakang telah lama menjadi bagian dari cerita rakyat suku Bugis dan Makassar. Dalam banyak kisah, Parakang dipercaya berasal dari manusia yang mempelajari ilmu tertentu hingga tubuh dan rohnya berubah menjadi makhluk pemangsa manusia. Berbeda dengan kebanyakan hantu dalam cerita rakyat Indonesia, Parakang tidak selalu dianggap sebagai roh orang mati. Masyarakat percaya Parakang sebenarnya adalah manusia hidup yang memiliki ilmu hitam dan dapat berubah wujud pada malam hari. Karena itu, sosok ini sering dikaitkan dengan praktik ilmu sesat yang diwariskan secara turun-temurun. Penampilan Parakang sendiri berbeda-beda tergantung cerita yang berkembang di masyarakat. Dalam beberapa versi, Parakang digambarkan sebagai sosok manusia biasa pada siang hari. Namun ketika malam tiba, tubuhnya dipercaya berubah menjadi makhluk menyeramkan dengan mata merah, kulit gelap, taring panjang, dan lidah yang sangat panjang. Ada juga cerita yang menyebut Parakang mampu melepaskan organ tubuh tertentu untuk bergerak sendiri mencari mangsa. Hal yang paling dikenal dari legenda Parakang adalah kebiasaannya mencari korban pada malam hari, terutama bayi, orang sakit, dan perempuan hamil. Masyarakat lama percaya makhluk ini mengambil energi kehidupan atau darah korbannya untuk mempertahankan ilmu dan kekuatannya. Dalam beberapa cerita rakyat Bugis Makassar, Parakang juga dipercaya mampu masuk ke rumah melalui celah kecil, atap, atau ventilasi tanpa terlihat. Karena itulah, dahulu sebagian masyarakat memiliki berbagai pantangan dan ritual perlindungan saat malam hari, terutama untuk menjaga bayi yang baru lahir. Beberapa tanda kemunculan Parakang dipercaya cukup khas. Mulai dari suara aneh di atap rumah, bau busuk mendadak, suara hewan malam yang tiba-tiba diam, hingga penampakan mata merah di luar jendela pada tengah malam. Dalam sebagian besar cerita, korban sering merasa tubuhnya sangat lemas atau sakit tanpa sebab jelas setelah mengalami gangguan tersebut. Yang membuat legenda Parakang tetap bertahan hingga sekarang adalah hubungan kuat antara cerita ini dengan ketakutan masyarakat terhadap ilmu hitam dan manusia yang dianggap menggunakan kekuatan gaib untuk kepentingan pribadi. Di era modern, sebagian orang menganggap Parakang hanyalah mitos dan bagian dari cerita horor tradisional Sulawesi Selatan. Namun di beberapa daerah pedalaman, cerita tentang manusia yang berubah menjadi makhluk malam, dan sosok bermata merah yang mengawasi rumah saat semua orang tertidur, masih terus dipercaya hingga sekarang. Dan dalam sebagian besar kisah lama, ketakutan terbesar tentang Parakang bukan hanya pada wujudnya, tetapi pada kemungkinan bahwa makhluk tersebut mungkin hidup sebagai manusia biasa di siang hari. Sebuah cerita yang cukup dikenal di daerah Makassar berasal dari pengalaman seorang perempuan yang mengaku mengalami gangguan aneh beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Kejadian itu terjadi ketika ia masih tinggal di rumah panggung milik orang tuanya di pinggir kota. Menurut ceritanya, sejak bayinya lahir, keluarganya mulai sering mendengar suara aneh di atas atap rumah setiap tengah malam. Awalnya mereka mengira suara tersebut berasal dari kucing atau hewan malam biasa. Namun suara itu terdengar berbeda, kadang seperti langkah pelan, kadang seperti sesuatu merayap di atas seng rumah. Dan setiap kali suara itu muncul, bayi di dalam kamar langsung menangis tanpa henti. Ibunya kemudian mulai merasa tidak nyaman karena tubuh bayinya sering mendadak dingin pada malam hari meskipun cuaca tidak terlalu dingin. Beberapa tetangga yang mendengar cerita tersebut langsung mengingatkan keluarga agar lebih berhati-hati. Menurut mereka, gangguan seperti itu sering dikaitkan dengan Parakang. Awalnya keluarga tidak terlalu percaya. Namun beberapa malam kemudian, kejadian yang lebih aneh mulai terjadi. Sekitar jam 2 pagi, perempuan tersebut terbangun karena mendengar suara pelan dari arah ventilasi kayu di atas kamar. Tok, tok. Ia mengira ada ranting pohon yang terkena angin. Tetapi beberapa detik kemudian, terdengar suara seperti napas berat dari atas plafon rumah. Menurut pengakuannya,
Suasana kamar saat itu terasa sangat dingin dan bau busuk mulai tercium pelan dari arah atap. Karena merasa takut, ia mencoba membangunkan suaminya yang tidur di samping. Namun sebelum sempat berbicara, ia melihat sesuatu bergerak di dekat ventilasi kamar. Awalnya hanya bayangan hitam, tetapi perlahan muncul sepasang mata merah kecil dari balik celah kayu. Perempuan itu langsung membeku. Menurut ceritanya, mata tersebut tidak bergerak sama sekali, hanya menatap ke arah tempat bayinya tidur. Beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu yang menyerupai lidah panjang bergerak perlahan turun dari ventilasi. Gerakannya sangat pelan, dan terlihat seperti sedang mencari sesuatu di dalam kamar. Perempuan itu langsung berteriak keras hingga membangunkan seluruh penghuni rumah. Saat lampu kamar dinyalakan, bayangan di ventilasi langsung menghilang. Tetapi suara langkah cepat terdengar bergerak di atas atap rumah. Menurut keluarganya, suara itu terdengar seperti sesuatu berlari meninggalkan bagian atas rumah menuju area pohon belakang. Keesokan paginya, keluarga tersebut memanggil seorang tetua kampung untuk memeriksa rumah mereka. Menurut cerita keluarga, tetua itu mengatakan bahwa gangguan tersebut kemungkinan berkaitan dengan parakang yang dipercaya tertarik pada bayi yang baru lahir. Setelah itu, beberapa ritual perlindungan dilakukan di sekitar rumah dan bayi tersebut tidak lagi mengalami gangguan aneh pada malam hari. Namun sampai sekarang, perempuan itu mengaku masih mengingat jelas sepasang mata merah di ventilasi kamar malam itu. Karena menurutnya, sesuatu di atas atap rumah tersebut bukan sedang mencoba masuk ke dalam rumah, tetapi sedang mengawasi bayinya dari kegelapan.